kembali di Pocul Podcast Cerita yang bikin kamu Tarung-Buma. Tagline yang paling mengerikan. Udah. Lanjutin lagi. Ya, bubar. Gak sih? Aku hampir salah ngomong. Kenapa tuh? Podcast cerita Waduh, langsung disensor aja. Baru menit pertama, Pak. Tapi itu gini sih, maksudku tagline-nya enak, itu akan ngebuat kita gampang dikenal. Maksudnya kalau cowok-cowok, maksudnya cewek-cewek itu kan nggak apa-apa, membuat kita terbuma-buma. Itu kalau cewek-cewek asik, bro. Kita maco, Pak. Kita terbuma-buma. pokoknya asli karismanya hilang pokoknya. Jantannya tuh kayak hilang gitu loh. Ini tuntutan banget ya. Kita mau ngapain di sini nih? kita di sini Ini malam ini episode pertama. Keempat. Pertama Ketiga. Tiga. Episode ketiga baru tapi yang hitungnya. Hitungan dari Itu mana? kan kemarin kita mulai dari Hamin 1 itu. Dari Hamin 1 0 ini 1. satu. Tak kira ini yang ketiga, ini yang resmi kedua. Oh, kita kan minggu-minggu kemarin kita udah kedatangan tamu tuh, ada Mas Wawan, ada Mas Yulfikar, ada Mbak Visa sama satu wanita yang sangat beautiful tenan itu. Fenomenal, sangat fenomenal. Iya, fenomenal. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang baru bergabung ya di episode kita yang sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang sudah lihat, cuman kalau yang baru-baru kan pada bingung ini ngapain gitu ya di video Poculun atau apa. Intinya kita mengedukasi dan menghibur teman-teman bubuhan Buma SDJ. Kasih dari awal udah banyak sensor juga. Itu bedanya cowok-cowok sama ibu-ibu kemarin. Kan kemarin habis ikut di tempatnya cewek-cewek tuh syahdu, slow temponya tuh main. Iya. Kita baru pertama aja dah. Nanti pojok sini kasih RBO ya. Oh iya. Apa? 21 plus. Iya. Kasihan yang edit ya, banyak sensornya. Gak apa-apa. Siapa tuh yang edit? Bawa. Ini balik kamera. Oke. Oh iya. Oke, jadi kita mau bahas apa nih di episode kali ini? Kita akan kasih dulu berita gembira. Apa itu? Aku ada dengar berita apa di sana? 3B, berita baik Buma. Oh, 3B. Apa itu? Saya udah share tadi di grup kita, silakan Oh, iya. dibaca. Simpel ya. Sampai kemana? Simpel ya. Oh, Sejujurnya saya masih Simpel belum baca sekali, sebelumnya aduh. ya. Coba dibuka HP-nya. Kita buka ya dulu. 3B bukan Buma bersama bulanan atau apa itu ya? Oh, Ini adalah berita baik Buma. Kita Oh, punya berita 3B baik sendiri. Buma. Berita baik Buma. Kita akan Asik. sedikit share. Berarti kita ngomongin berita 1 sampai berita banyak nih ya. Apalah sih? Apa itu? beritanya? Tunggu. Iya, itu Berita pertama itu dari tadi siang, ada teman kita yang kehilangan sepatu. Sungguh menyakitkan sekali. siapa? Sepatu safety kan? Iya itu. Yang hilang tuh sebelah kiri apa sebelah kanan sebenarnya, Yul? Yang kiri apa yang kanan? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Wah, padahal kalau yang hilang kiri, yang kanan bisa dibikin itu kerupuk. Wah. Kerupuk kulit itu. Tinggal potong-potong, Kerupuk rambah ya. rambah, dibikin rambah. Sepatu. Jadi kikil dong. Gak apa-apa, itu kenang-kenangan kok. Oh. Kenang-kenangan bahwa saya sepatuku sempat tertinggal lah ya di si Oh, website iya. AJG. Kamu ternyata ya. Iya, ngaku saya di situ. Aduh, berarti ambles. Neremis nggak kayak gitu? Enggak. Oh, SD. Bukti kerja keras sama Wawan. Oh gitu ya, setidaknya dia pernah ambles gitu. Tadi lu balik Bukti kerja. pakai sepatuan sebelah. Kagak, makanya saya berlari-lari di situ, Bapak Zulfikar ya. Lari-lari di situ menghindari yang namanya paparazzi. Bilang aja malu dilihatin. Oke, ini ada beritanya nih, ada berita apa ini? Apa itu? Moody's revisi Outlook Buma jadi stabil, tegaskan peringkat BA3. BA3. Apa itu? Apa itu Mas Isan? Dibaca aja. Oke. Diklik. Panjang ini ya. Oke. Jakarta ya, di Selasa 21 Februari 2023, Lembaga Pemeringkat Global Moody's Investor Service telah meningkatkan prospek Outlook PT Bukit Makmur Mandiri Utama, yaitu Buma ya, menjadi stabil sekaligus menegaskan peringkat BA3. Cara bacanya gimana ini? Mungkin kayak B3 kali, jadi BA3 aja. BA3 untuk masing-masing corporate family rating dan senior secured notes Buma. Peningkatan Outlook ini sekaligus menjadi bukti kemajuan solid Buma dalam menerapkan strateginya untuk tumbuh dan melakukan diversifikasi kegiatan operasional, Gila. menghasilkan metrik kredit yang lebih kuat serta menurunkan konsentrasi resiko kredit yang lebih rendah. Terus ada pesan juga nih dari Bapak Ronald Sutarja ya. Oh iya. Presiden Direktur Delta Dunia ya, yang merupakan perusahaan induk Buma, menjelaskan bahwasanya
Revisi Outlook Buma menunjukkan bukti keluarga besar Buma telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Wis, kita kasih tepuk tangan dulu Tangan luar ya. biasa tuh. buat yang baca. Oke, karena agak panjang ya, mungkin nanti link lengkapnya kita share ya Iya. di situ ya. Poinnya bahwa Buma semakin hari semakin baik gitu. Amin. Setelah kemarin sempat Amin. membeli saham di mana ya? Kalau nggak salah di Aussie. Aussie ya. Iya. Di Aussie. Oh, itu ada videonya Yulfikar tuh. Dan Ada di situ, ada. diversifikasinya Buma sekarang udah cukup banyak nih, dari Buma Teknologi. Iya, betul. Dan kemarin juga Buma Nirwana. dan kemarin Nuswantara. Nuswantara. Nirwana. Iya, Nirwana tuh mau main Nirwana game. itu ikan itu loh, Nirwana di Itu Arwana. Mana? Oke, back to back. ya, Back to topic lagi, back to the topic. Oke, Oh, siap. langsung. membuktikan bahwa Buma semakin hari semakin berkembang mengurusin pertambangan, tapi sekarang juga sudah punya teknologi juga ya, Buma Teknologi lah. Buma Kemarin DPR. juga kita Buma baru saja pindah rumah. Punya rumah ya. Head office ya, Yes. head office. Ini- Satu rumah. Betul, ini jadi semangat baru ya buat Buma ya di tahun yang baru kemarin pindah kantor baru, jadi semangat baru juga buat kita. Siapa tahu kita bisa ke sana buat podcast kan di belakangnya sini kan, Iya, Delta siapa Dunia. Iya, di itu resepsionis itu. Resepsionis kan keren itu ya. Ya bisa lah ya. Tapi bukan pindah ya, dia diundang aja ke Diundang, sana ya. Mbak Agil. Bagi Si paling kode kita ya. Diundang ya Mbak, bukan dipindahin ke sana. Diundang lah, main-main ya di Iya. Main ke sana. HO gitu. Oke. Topik kita hari ini apa nih Mas Wawan? Aduh, berat ya. Oke, topik kita untuk saat ini kita akan bahas terkait yang namanya suka duka ditambang ya. Suka duka Suka ditambah. duka ditambang. Suka duka ditambah. Syukur dari tambah. Oke. Ya. Kiranya mungkin Ini teman-teman semuanya ekspresinya datar ya, bilang suka duga ditambah. Berarti Banyak kebanyakan dukanya. dukanya berarti. ya? Banyak sukanya apa banyak dukanya ini sebenarnya? mikir sih lebih tepatnya kayak, aduh, Aduh, nyesel. sukanya apa ya? Kayaknya Banyak. banyak. Harusnya. Saking banyak jadi bingung mau Iya. ngomong apa ya. Nah, Gitu. sebenarnya sempat nggak kepikiran Mas Wawan? Apa itu? Saat-saat dulu sebelum kerja sempat nggak kepikiran akan kerja di tambang gitu kan? Oh iya, kamu sebut gak, Wan? Sempat jadi Bang Maman. Sebenarnya malah dulu tuh aku belum pernah ada kepikiran mau ditambang ya. Mungkin gara-gara dulu pas waktu kuliah ngelihat film apa itu judulnya yang Sexy The Killer. Rock. The Rock. The Rock. Anu, The Ride, yang The Ride. pukul-pukulan, yang Oh. yang apa namanya itu, ada yang itu yang pukul-pukulan yang itu Iko Uwais. Kamu mau jadi itu nggak? Itu merantau. Merantau itu yang Oh. pertama, yang kedua. The Oh, Ride. yang kedua. Hubungannya kenapa Bapak? Oh, enggak, sama dia- akhirnya dia mau nonton ditambang. film katanya. Jangan-jangan dia film yang diandek itu ya? Yang itu yang Peru yang terjebak di dalam Bukan. Jauh banget. Oh, bukan. Ada Oh, film Titanic, dia yang gini, Titanic yang gini. Avatar biru. Avatar. Atau filmnya di Yandex. Apa? Enggak, yang tadi lo kata yang Zulfikar. mana? Apa? Sexy Killers ya? Sexy Killer. Oh, Sexy. Itu dokumenter, Film Pak. dong, Iya, iya. Film Terus dokumenter udah lah. nonton terus? Kayak wah, kerjanya gini amat ya ketambang kayak dulu kan kayak sisi-sisi Biadabnya. jiwa-jiwa Greenpeace gitu Iya, lah betul. gitu ya. Jiwa-jiwa, Cuman iyalah. Greenpeace jadi kayak dulu tuh pengennya tuh malah pengen kerja itu di sektor terbarukan. Oh. Sampai magang tuh di panas bumi gitu Di kan. Pertamina ya? Ya, pertama. Nggak apa-apa lah. Kemarin habis dibakar. Iya, iya. Ya itu di panas bumi. Gak taunya pas lulus ada kesempatan buat masuk sektor tambang ya, yang awalnya belum terlalu minat, tapi setelah mencoba untuk memahami dan terjun ternyata tidak sepenuhnya Mina. di luar sana itu berkata demikian ya. Gitu ya. Mungkin karena kita tak kenal maka tak sayang gitu kan, makanya ketika kita udah tahu nih ternyata sektor pertambangan kayak gini nih prosesnya gitu kan, ternyata Sampai yang sepatu hilang gitu. ya sampai perjuangannya gitu kan, dan sampai saat ini ya masih betah lah untuk di sektor tambang gitu kan di situ. Pasti. Nah kalau ini kipas tambang, anak tambang. Wah, Nah, itu. kalau ini kan betul ya. Ada rencana sebelum ditambang, iya benar-benar. Nah, tapi saya gini, saya tergelitik lagi kan. Gelitik. Saya pengen tahu, apakah memang anak tambang itu secara porsi kerja ketika lulus emang harus ditambang atau ada kesempatan lain Oh di iya. bank misalnya gitu kan?
Tiba-tiba ke bank. Tulisan pertama kan kerja di bank. Teman saya tadi informatika itu lulus kuliah langsung ke bank dia. Sekarang udah manajer di bank. Udah manajer. Iya. Tapi kayak masih satu Maksudnya, jalur ya, satu enggak warna gitu. sejalur itu. Dia orang bikin apa tuh website gitu. Nah, kalau tambang sebenarnya tambang itu apakah hanya ketika lulus apakah hanya akan kerja di tambang atau bisa ada kesempatan kerja di Gimana? Loh, Yang aku tahu ah. darah murni. Gimana darah murni? Ya sebetulnya gini sih. Banyak kok teman-teman saya itu yang ibaratnya lulusan tambang tapi kerja di non mining gitu ya, non tambang. Karena nggak keterima. Contoh di BUMN yang lain gitu ya. Teleportasi gitu kan. Teleportasi dan komunikasi itu ada juga. Bahkan ada juga yang di apa namanya yang keranjang oren itu. Nah, itu ada juga ya. Keranjang orange Shopee. Kita tahu Pak ya kayak gitu kita tahu. Orange shop ada juga gitu. Artinya gini, apa namanya sebetulnya nggak harus lulusan tambang itu kerja di tambang, itu tergantung kita sih. Karena gini, jurusan teknik tambang atau teknik geologi itu kan sebetulnya jurusan yang spesifik ya. Artinya ketika apalagi tambang itu lulus daftar di perusahaan yang lain seperti Pertamina, seperti misal industri yang non tambang bahan galian itu agak susah kecuali punya mungkin relasi gitu ya. Karena kita contohnya itu karena itu tuh jurusan yang sangat spesifik. Jurusan tambang pengen kerja muda ya cari perusahaan tambang Yang ada bapaknya di sana. yang ada bapaknya apalagi iya. Aduh, Siapa tuh? Saya potong bapaknya. Silakan. punya privilege ya kan. Tapi background Mas Zul kan sebenarnya kan bukan dari iya. dari tambang, dari TV malah. Sempat kerja di salah satu TV nasional. Nah, kok tiba-tiba mutusin untuk gabung ke tambang. Nah, itu loh. Selain karena tekanan bapak apa itu Yul? Itu kan dua dunia yang itu berbeda coba ya. itu. Beda jauh. Butuh Mas duit Isan tambahan. ini belum lihat videonya Zul dulu. Woi, Kenapa dia? apa? Kan ada ya di YouTube dulu ya videonya. Ada dulu dia di video YouTube. Tapi hilang sudah sekarang videonya. Entah kemana gitu ya. Video cerita dia masuk tambang. Curhat. Oh, di Ada TikTok, nggak sih? di TikTok apa Nggak Instagram? Ada sesi Ya udah. Q&A sendiri Iya, dia. dia ada sesi Q&A. Oh, Oke. gitu. Mungkin Iya, langsung iya. diklarifikasi lagi gimana tuh secara ceritanya Mas Jauh Zulfikar. loh itu Yul. Apa ya? Jarak kamu maksudnya dari yang bukan tambang sama sekali, dari yang media ya itu multimedia berarti ya. Dari multimedia langsung ke tambang itu jauh banget tuh. Tapi memang kalau nggak salah ayahmu kan yang kerja Ya di itu tambang. jawabannya. Itu jawabannya kita tunggu. Oh, iya. Dia bakal bilang, "Ya karena bapak saya." Kan siapa tahu ada jawaban Apakah yang ada lain peran gitu. orang tua? Iya. Atau emang kayaknya menarik juga nih di tambang Iya. pengen nyoba misalnya. Iya, sebenarnya dari keluarga orang tua itu mayoritas keluarga kerja di- orang tua. Iya, keluarga keluarga bapak, tua. keluarga ayah, keluarga ayah. Orang tua, berarti orang tua punya keluarga. Iya. Ya keluargamu juga berarti kan? Keluarganya ayah. Oh iya. Iya. Saudara-saudaranya itu mayoritas kerja di tambang semua. Oke. Jadi kayak ada privilege loh. Oh ada privilege. Ada ini ya passion kerja di tambang gitu ya. Belum ada sih. Oh belum sebenarnya. ada. Ya toki. Karena privilege itu kita bisa masuk dan belajar di situ. Oh iya. Luar Jadi biasa emang. keluarga emang dari tambang ya. Hmm. Oke, dan nextnya calon pun juga dari tambang ya. Insya Allah. Oke. Tapi siap. kalau Mas Cuncun gimana? Boleh cerita dikit Mas perjalanan seorang ancestor di mining gimana? Tapi privilege jangan Nah, itu nenek moyang. Nah kayak sepupu punggawa gitu loh maksudku. Bukan aku cari kesatuan sekali ini. Iya. Sebenarnya tuh apa namanya tambang itu tuh bukan sesuatu yang kemudian dijadiin tolak ukur terakhir ya. Karena kan dulu aku sering main ke itu Pusdiksi. Pusdiksi itu sering main. iya, iya sering main. Oh main aku dari Luar Jogja ke biasa. Pusdiksi itu jauh loh dari Bogor sampai Bogor tuh. Dari Bogor Nah sampai kebetulan tuh di situ tuh ada yang hijau-hijau lari-lari bukan tentara. Iya. Apa sih itu? Itu hijau lari tanpa tentara nggak pakai jaket itu nggak ada motornya. Enggak, itu akhirnya dibilangin oh itu perusahaan tambang dan lain-lain. Akhirnya berminat aja dan ya udah terus aku masuk tes aja sih cuma sesimpel itu. Tidak ada yang menarik. Yang menarik setelah di sini. Tapi ngomong-ngomong sampean motivasinya main di Pusdiksi itu apa? Tiba-tiba kan nggak mungkin dong tiba-tiba wah main ke Pusdiksi kan Diguli ya. Diguli ya. Iya harus digali gitu loh. Ide kali kayaknya main ke
Iya, sekarang Anda kan sama Julfikar ini hampir sama. Julfikar dari TV, Anda jualan radio kan? Iya. Bintang radio kalau nggak salah ya. Pembulung bintang radio ini sungguh dalam sekali. Ya itu karena apa namanya ya saat di Pusdiksi itu karena Pusdiksi sebenarnya emang waktu di Pusdik lihat baru pada latihan terus tanya-tanya terus akhirnya aku daftar masuk gitu loh dan meninggalkan pekerjaan semuanya. Demi tambang ya. Enggak sih, Oh, enggak juga? di Jogja. Oke. Demi nggak di Jogja. Oh, berarti jiwa-jiwa perantau ya sampean ini. Iya untuk saat itu iya tapi sekarang enggak. Enggak. Karena kan udah berkeluarga beda, Iya. beda Ini kalau cuti, kalau kita tuh 14 hari kerja, 70 hari cuti tak aku ambil itu. Terbalik dong. Iya dong. Semua orang mau ngambil juga itu. Cuma Aku juga mikir dua kali. Semua juga mau. Itu kayaknya semua cita-cita bekerja tambang ya. Iya. Cuti lama gitu kan. Gimana caranya supaya bisa kerja seperti di Jerman gitu kan? Yang kerjanya tuh cuma Ah benar, di Jerman kayak gimana? Karena aku di Jerman cuma tahu satu orang tuh yang Iya. gini tuh. Oh, aku tambah satu sih, tambah satu. Oh, iya, Iya, tambah satu lagi. tambah satu. Siapa? Cin ya itu loh. Bunda ya Bunda. Oke. apa? Mas Iksan gimana? Ini kan Oh, iya. belum ada cerita Iya, ya. Mas Iksan dong, gimana? Mas Iksan. Ini yang Mas Ihsan yang pengalaman. Lebih awal ini beliau nih Kalau saya mengawali karir di sebenarnya tambang. di tambang itu ngasal aja. Yang penting gak PNS ya? Iya, betul. Iya. Kenapa ya? Padahal orang itu di desa-desa itu Iya, banyak iya, yang pengen PNS. jadi PNS gitu. Saya Banyak kayak tidak gini. terlalu pengen ke sana sebenarnya. iya. Walaupun keluarga itu semuanya mostly dari sana semua gitu jadi PNS, tapi saya enggak. Ya tadi awalnya itu yang jadi kayak di industri floor kayak ya banyak lah perbankan gitu kan, cuma yang nggak tahu kenapa tiba-tiba daftar di sebuah perusahaan tambang swasta keterima ke sana, ya udah itu awal mula ke tambang sih. Jadi kayak apa ya, nggak sengaja aja sih, nggak sengaja. Jadi akhirnya setelah tahu tambang seperti ini kok menarik gitu kan, dari segi benefitnya bagus, segi kerja juga enak gitu kan, banyak bisa interaksi sama orang-orang baru seperti itu. Jadi kayaknya menarik sih, cutinya juga dapat juga tuh 6 minggu kerja 2 minggu cuti, jadi mantap nih. Nah ya udah akhirnya sampai sekarang keterusan sih seperti itu sih. Berarti dari kita semua itu sebenarnya masuk ke tambang itu bukan sesuatu yang jadi tujuan awalnya. Nggak ada. Kecuali Said. Dari saya. Lah kamu masuk jurusan pertambangan, masa nggak bisa? Kamu gimana? Ada pertama. Nah, Kamu masuk. Mungkin dari Dia- mana? salah dulu. pure blood ya, darah murni. Oh, enggak. Ini yang harus diluruskan ya. Sebetulnya gini. Saya itu lulus dari, mohon maaf nih ya, mungkin agak-agak agamis dikit, dari pesantren. Mulai dari keluarga, mungkin Mas Zul tadi keluarganya preference di tambang semua. Kalau saya di pondok pesantren Kiai, semua. Kiai. Ya, enggak lah, terlalu alim lah kalau kiai. Saya mah aduh nakal ini ya. Nah, waktu lulus saya enggak SMA ya, tapi man gitu kan. Bukan man tapi mas. Tapi kelihatan sih nek lulusan pesantren. Emang orang pesantren kayak gitu, bajunya Kenapa? bola, celananya Iya. Main bola pakai sarung gitu. Kurang Itulah. kopiah, kurang kopiah. Iya. Kurang kopiah. Jadi waktu itu aku mau masuk jurusan tambang itu orang tua itu malah kontra. Kamu masuk di kuliah ngomong ngapain? Udah mau aja kalau nggak nikah nih. Itu tuh mindset dari kampung saya. Jadi saya ingin menggebrak. Aku pokoknya nggak mau langsung lulus MA langsung pondok pesantren. Ya sama aja dong dari kecil dari MI SD ya sampai SMA masa mondok terus kan. Pengen cari suasana yang luar lah gitu Bebas kan. lah gitu intinya. Ya nggak bebas juga, tapi niat hati ya pengen kayak masih dalam lingkup agama juga pas kuliah gitu kan. Nah waktu itu juga pengen daftar di biologi. Saya itu suka jurusan biologi, masalah tumbuhan-tumbuhan gini. tumbuhan atau yang orang? Hah? Tumbuhan atau yang orang? Tumbuhan atau materi bab lain? Oh iya, reproduksi juga suka sebetulnya. Cuman waktu itu ya nggak tahu ya, namanya juga rezekinya kan waktu itu SBMPTN tulis itu lah kan, asal pilih jurusan ya keterima lah di situ. Asal pilih jurusan. Nggak, tapi kan gini, kalau tambang itu kan sudah sudah otomatis ya, mau kemana lagi kan? Mau kemana lagi? Kalau industri kan oke lah banyak gitu kan, misalnya atau SHE gitu kan pasti banyak lapangan kerja. Kalau tambang kan ya apa lagi gitu loh. Paling kalau dia nggak jadi ditambang dia yang dari nol ya Pak. Iya iya. Dari nol. Tapi gini, pas tahu sampean lulus di pertambangan, orang tua gimana? Teman-teman lah, keluarga responnya seperti apa tuh? Respon keluarga gitu. Wah, Biasanya langsung tambang nih. biasanya kalau misalkan yang nganu tuh gini dia, "Oh, ngapain sih kamu ke tambang?
kamu ditambang nggak ada none. Oh iya. Terus apalagi ditambang itu nggak bagus nih. Nanti kasih sampai tebel segini baru ya udah ditambang terus aja nggak apa-apa. Beneran itu sama kayak ortu saya. Jadi awal pertama kali lulus kan, Nggak suka. itu saya ingat banget tuh H-1 Lebaran. Nah, jadi saya dapat surat kontrak tuh dinyatakan lolos. Nah, terus kemudian senang dapat acceptance letter lah kayak gitu lah. Enggak, belum, baru penawaran. Ini offering letter. Offering letter. Gitu. Terus saya bilang itu H-1 Lebaran lagi bikin lagi bikin apa namanya nih? Lagi bikin opor dan sebagainya. Terus saya bilang, Pak, saya lulus di sini. Nah gitu. Terus bapak saya bilang, kamu nggak pengen jadi PNS saja gitu kan? Enggak, saya bilang, enak menjadi PNS gitu kan, dan sebagainya. Terus saya bilang, ya di sini juga ini enak juga nih, saya bilang, gaji segini gitu kan. Terus bisa pulang setiap 6 minggu, setiap 6 minggu kerja, 2 minggu cuti. Nanti pesawat dibiayai sama perusahaan kayak gitu. Oh kayak gitu. Ada, saya bilang, berapa gajinya? Segini. Oh ya udah itu aja. Jadi telepon kakak Mas Isan, kamu keluar dari PNS ikut Isan sana nambang juga. Jadi sebenarnya kenapa saya milih untuk jadi ditambang, sebenarnya pengen mendobrak sebenarnya. Karena di tempat saya itu orang-orang cenderung untuk lebih baik untuk untuk setelah lulus kuliah tuh berharap jadi PNS, nggak mau merantau jadi di tempat yang berbeda. Akhirnya ya itu tadi banyak yang nganggur, akhirnya nggak ada pekerjaan sama sekali, padahal mereka kuliah gitu, tapi karena nggak berani merantau ya akhirnya ya kayak gitu. Jadi saya pengen mendobrak itu, dan akhirnya sekarang orang-orang bisa melihat bahwa kerja dimanapun, bahkan di Tambang pun bisa menjamin kehidupan gitu, seperti itu. Nah ya yang paling penting sih ini akhirnya setelah di Tambang itu orang tua, tante, om, keluarga besar tuh terbuka pikirannya bahwa kerja itu nggak mesti loh jadi misalnya PNS, tapi bisa kerja di tempat yang lain. Jadi itu sih. Iya. Aku juga kalau di Jogja itu kan lingkunganku bukan lingkungan orang yang kerjanya di tambang. Jadi itu di satu desa tuh yang kerja di tambang cuma aku doang. Waktu itu di daerah Margorejo, aku di Margorejo kan. Sebelumnya di minyak ya. Enggak. Sama aja tambang minyak. Desa minyak ya. Enggak. Itu tuh kebanyakan tuh itu bukan nggak kerja di pabrik, bener. Kebanyakan tuh PNS, polisi sama tentara. Jadi primadona di sana itu tuh polisi sama tentara. Oh iya. Itu kelihatan kok kalau ada cewek yang tahu-tahu ada WA halo Dek gitu. Ada BBM halo Dek, BBM ya zamanku dulu ya, BBM halo Dek gitu. Nah itu kawasan tempat-tempatku tuh nggak ada yang tahu tambang. Sekalinya aku ditambang, pemikiran mereka ditambang tuh itu loh, bawa cangkul masuk ke gua-gua sambil gini-gini. Oh iya, sambil Tahu-tahu mereka tuh kayak gitu. Terus waktu mereka tanya sama aku, kamu kerja di tambang tuh nggak capek apa? Kan itu harus bawa cangkul masuk ke gua. Ya capek makanya dipijitin pak. Gak tak ceritain di tambang kayak Pak iya ini, oh iya kayak gitu nih. Terus bawa cangkul kayak gimana? Yang corong 3, yang ini, yang 3 gini. Iya. Tapi kan bener kan bawanya corok 4 Iya, ya? 5. 4 sih. Yang satu fungsinya narik tower rem, yang satu fungsinya ngeriping rambu-rambu. Iya. Besok copot semua ya. Apa itu? Kalau Sowan gimana Mas Sowan? Kalau- respon orang tua tuh pas tahu. Respon orang tua. Katanya pengen itu ya, jadi tukang sapu. Oh. Telepon kita pas semua. Enggak, Ya. karena secara prestasi yang saya tahu beliau ini cukup berprestasi, sempat betul. ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea gitu kan. TKI, Bawa TKW. Jual diri. Ya gitulah. Kalau orang tua enggak ya, ini kalau orang tua sendiri sebenarnya membebaskan aja ya untuk Berkreasi. kerja di mana ya, maksudnya kerja di sektor manapun Penting halal gitu ya. kan. Yang penting halal dan Terus hati halal juga kan? ya cuan lah ya di situ kan. Ya awalnya kan sendiri kan tadi ya, aku masih belum ada kepikiran di tambang, cuman karena mungkin rezekinya ya di situ ada lowongan untuk fresh graduate ya yang baru lulusnya gitu kan, dan di tahun 2020 ya, tahun 2020 kan dia bisa dikatakan kan tambang batu bara lagi hype banget tuh ya, lagi hype-hypenya ya kan, jadi loker tuh banyak nih buat teman-teman fresh graduate kan. Akhirnya cobalah untuk ikut, masuk, udah lulus. Itu waktu maksudnya kamu bilang, oh, aku mau ke tambang, aku berangkat nih hari ini. Kau berangkat hari ini ngubungin rumah tuh hari besoknya atau besoknya lagi, Wan?
berarti ikut langsung. tes-tesan. apa. Iya, maksudnya waktu kamu berangkat ke tambangnya, berangkat ke Kalimantannya, dari rumah pamit sama orang tua, Pak, Bu, aku mau berangkat ke Kalimantan gitu. Setelah kamu berangkat itu selama perjalanan kamu telepon rumah apa enggak? Atau setelah sampai set telepon rumah? Setelah site sih. Wow, itu kalau kamu telepon rumah 2 jam, rumahmu tuh tumpengan. Ya udah gak ada. Udah gak ada, kita makan-makan kita. Dengan ada halusinasi. Iya, ada halusinasi. Beban keluarga udah pergi. Ya, udah hilang ya beban keluarga. Mau dijodohin sama anaknya tante depan gak mau tuh Wawan tuh ya. Jauh ya. Jauh ya. Jauh rantauannya jauh. Oh, iya. Mainnya lintas pulau. Wah, Tapi ini ya untuk saat ini orang tua cukup mendukung lah ya untuk kerja di sini gitu. Maksudnya no isu lah mau kerja di mana-mana. Cuman ya nextnya kita nggak tahu ya kan. Jadi ya untuk saat ini enjoy aja dulu. Ya gimana? Tapi di antara kita mungkin orang tua tuh akan bertanya-tanya kerja di tambang tuh kayak gimana, polanya kayak gimana, pasti tanya-tanya. Kecuali yang satu ini. Iya. Iya, karena bapaknya pasti lebih tahu dong. Nggak mungkin ditanya. Kamu pilih grader jangan HD. Kamu pilih grader jangan Aku HD. disuruh pilih PC dulu. Oh PC. Jangan HD Yul, jangan HD. Pak HD. Tolol. Jangan HD. Iya tuh. Iya aku tahu. Soalnya dari kamu kan salah satunya dari 4 orang yang aku tanyain. Selain kamu loh Yul, 4 orang aku tanyain yang dia tuh dinas jawabannya sama. Jangan HD. Grader jangan HD. Akhirnya HD semua 4-4-nya tuh. Si dinasti. HD semua. Tapi orang rumah ada yang komplain nggak, maksudnya bapak ditambang, kamu ditambang gitu kan? Di rumah akhirnya nggak ada. Nggak Ibu-ibu ada. sama Biasa cowok. sih, udah biasa Ya, mereka. udah biasa tinggal. Kalau Sepi kita, berarti kalau rumah. kita karena mungkin dari keluarganya kebentuknya dari orang yang non tambang kali ya, Betul, jadi betul. ada rasa-rasa apa ya, ketakutan gitu kan, nih anak mau pergi jauh. Iya. Nah, tapi ya setelah disodorin slip gaji kayaknya mereka diam aja sih kayaknya. Jadi ke mana Bap- lagi? Bapak sama ibu tuh nggak mau kalau kamu tuh jauh-jauh. Mau makan Yang apa? lama nggak apa-apa. Kayaknya kamu pulang bulan depan deh, lebih bagus. Tapi belum tentu berlaku bagi dia loh. Iya, pas dia nggak kita berlaku. pas dia nyodorin slip gaji, Terus kok besaran bapak? bukan gitu, bapaknya Oh, nggak gitu. gitu. Waktu Gimana? kita dari gaji CS 90 apaan? CS 90. Ya ampun. Ada ini ya. Ada. Nah, setelah ditambang nih, kan udah merasakan nih setahun, 2 tahun, 3 tahun ditambang. Nah, apa suka dukanya ditambang sebenarnya yang teman-teman rasakan gitu? Kalau aku tuh tahun pertama aku ditambang tuh gini ya, untuk orang yang nggak pernah ngerantau itu tuh mental banget. Selain kita nggak bisa dapat beberapa event bareng teman-teman, kita tuh kayak nguras masa muda kita tuh ditambang. Kan aku ditambang tuh waktu umur masih 10 tahun enggak deh. Aku ditambang tuh masih muda, masih lulusan lebih setahun lah, aku kuliah setahun lah. Nah itu tuh masuk tambang, terus kayak mikir ini kalau seumpama aku ditambang, terus kemudian aku biasa-biasa aja, nanti tuanya Biasa-biasa juga aja. biasa-biasa aja. Makanya ditambang luar biasa nih, gimana caranya nih. Nah dari situlah aku mikir sampai hari ini baru kepikiran sekarang. Akhirnya itu kayak aku nggak mau ngorbanin masa mudaku di tambang, yang kemudian nanti masa tuanya itu juga jauh gitu loh. Maka persiapan tuh dari dulu kayak gitu. Dan setelah kan aku sebelumnya di Senakin ya, setelah di Senakin PHK, terus pulang dengan tabungan yang ada, aku pikir anjir nggak cukup. Oke, tambang lagi deh besok. Tambang lagi deh saya di sini bertemu kalian ini. Aduh, Sungguh sulit sekali. Dipersatukan dalam pot culun ya. Iya. Nah, Anda Wawan gimana? gimana? Anda gimana? Wah, ini banyak dukanya kayaknya. Iya, Wan, duka Wan. Iya, tiap hari, Kelihatan soalnya. tiap hari kalau pulang tuh duka aja yang ada ya. Ngeluh terus ya soalnya. Ya, fun kok saya. Suka duka apa ya? Mungkin kalau suka dukanya ini ya lebih karena kita mungkin waktu kuliah atau waktu sekolah ya, kalau dulu kan kalau mungkin di rumah kan terbiasa untuk bangun mungkin agak siangan atau apa gitu ya. Ini lebih ke habitku ya. Enggak, Kita kamu sholat sendiri subuh kayaknya. ya? Oke. Aku Saya ya berarti kita, ya. kita sholat subuh jam 4 udah bangun, sholat subuh. Ngaji. Terus habis itu kita ngaji, minum susu, tidur lagi. Oh, enggak berangkat sekolah jam 5 itu. Enggak, kita jarang berangkat sekolah. Kenapa dibahas kayak gitu? Oh iya. Itu
kayak Seolah-olah ya. Seolah-olah nih sama-sama pemerintah sana. Oke. Wakanda maksud Wakanda ya. Ya, jadi apa ya kan kalau di sini kan kita kerja itu kan 6 ke 6 ya. Maksudnya kayak rutinitasnya itu setiap hari seperti itu ya kan. Berangkat kerja jam 6, Iya, lanjut. berangkat kerja jam 6 ya kan, pulangnya pun juga jam 6 gitu. Jadi kayak rutinitas yang seperti itu yang jadinya kalau apa namanya sepanjang kerja kan habis itu ketemu cuti, kalau di rumah itu cuman waktu singkat terus kembali lagi kerja. Jadi kayak di awal-awal tuh ngerasa aduh apa ya kok kehidupanku tuh kayak gini gitu, work life balance-nya tuh masih belum nemu gitu loh selama kerja di tambang gitu kan. Cuman akhirnya setelah tahu gitu ya bahwasanya ada kegiatan yang mungkin bisa ngebantu kamu buat mengasah skill kamu gitu ya selain yang di tambang gitu ya, ternyata ada aktivitas lain selain kita kerja. Apa itu? Aku penasaran aktivitas lain kerja. Ya kayak gini, kayak podcast gitu, Oh, kayak oke. podcast atau mungkin bikin konten. Ternyata itu menjadi salah satu apa ya cara buat aku gitu ya, buat work life balance tadi gitu loh. Karena di awal kerja itu bingung kayak kerja kok Kayak kayak punya gini teman. amat. Kayak punya Terus teman. tahu-tahu ada yang WA ngajak tarung. Di mana Mas? Saya butuh ketemu sampean ini. Saya di office. Diulang. Ya, maksudnya ya itu sih, maksudnya kayak awalnya kepikiran kayak hidup kok kayak gini banget gitu ya, kerja kok jadi apa ya rutinnya kayak gitu-gitu aja, gak ada perkembangan, cuma ngikut arusnya aja gitu kan, kayak pengen cabut atau apa. Cuman setelah dijalani ternyata Tetap pengen cabut. enggak lah, maksudnya kayak Enjoy. ternyata enjoy Enjoy, gitu lah. iya. Cuma kembali lagi ke diri sendiri, mau nggak buat ikut aktivitas lain atau mungkin ya menambah skill-skill baru lah di situ. Itu sih paling, karena itu dukanya ya, kayak bangunnya harus pagi banget kayak gitu. Said nggak ada dukanya. Memang tujuannya Said itu. Tidak ada duka dia. Ya sebetulnya gini sih, kalau suka duka itu pasti ada, mungkin nggak jauh beda sama teman-teman juga. Kalau berbicara mengenai work life balance itu juga gini sih, karena saya juga pernah punya teman ya yang menilai bahwasannya work life balance di sini tuh nggak ada, akhirnya dia out juga kan gitu kan, nggak kuat lah ibaratnya. Outnya tapi ketambang juga yang lain. Enggak lah, sama aja kalau ketambang. Oh, iya, mah. iya. Enggak. Pindah perusahaan tidak bisa dekat dengan kota gitu kan. Artinya gini, menanggapi bukan sekeliling atau bukan lingkungan kita, tapi kita bisa menciptakan work life balance itu meskipun kita benar-benar di remote area atau jauh dari peradaban gitu, ya kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari lingkup yang membuat kita itu menjadi lebih semangat dan nyaman di kerja? Ya jangan diem diri di kamar, contoh kan, cara cari mungkin kegiatan futsal kah, apalah, cari teman gitu, cari kenalan, kan enak, banyak kenalan gitu sih. Tapi biasanya ada ya satu hari yang diem full kamar itu. Ada juga. Ngapain tuh biasanya? Off kan? Oh, iya. Off pagi hari kan mau keluar, gak ada orang kerja semua kan? Oh, bener. Iya, di kamar. Main ke pantai. Iya, gitu sih. Sukanya ya apa ya, mungkin alhamdulillah kita mungkin masih muda ya kan. Kayak Zola baru balik ya kan. Udah dikasih rezeki gitu kan, bisa nabung. Habis Terus- liburan di Lombok dia. Oh, Kan rumah saya di Oh, Lombok. rumahnya di ya? Lombok. Iya. istilah liburan di Lombok itu Iya. enggak pantas buat dia. Enggak, maksudnya kalau kenapa aku bilang liburan? Karena dia di Lombok liburan, nggak pulang, dia liburan di sana liburan. Oh, Biar cuti Fotonya liburan kemarin tuh romantis. siapa? Ibunya. Oh, Iya, sama ibunya dong. calon ibu dari anaknya. Siapa tuh? Cari tahu lah ya. Emang rencana besok kita mau nyiapin Buma Mantu sih satu tahun lagi tuh. Wah, iya. Buma Mantu di sini di apa namanya? Auditorium. Auditorium. Pakai Itu ya. itu pakai kemarin dekornya yang Raker. raker iya. Oh, Terus iya. cateringnya tuh kayaknya dia pakai GDSK. Mungkin SK. Menunya yang itu apa ikan itu, ikannya gede tuh yang bolong tuh kayaknya tuh. Nggak tahu. Ikan tongkol. Nah, Berarti tapi dari pesantren lingkungan pesantren itu kan berarti kita yang pesantren itu kan nginep kan, maksudnya mondok kan atau putar pulang. Jualan jagung, Mas. Yang nginep, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku percaya, kamu bilang jualan jagung, aku percaya. Maksudnya dari lingkungan Maksudnya gimana pesantren nih?
di lingkungan pesantren terus dia kerja di tambang. Itu aku tadi sempat mikir, bukannya itu lingkungan jauh banget. Ternyata kita baru sadar kita di sini kayak mondok, Pak. Tapi dia cocok dia di sini kayak mondok. Udah biasa Kayak masalahnya. pondok pesantren gitu. Asrama. Iya, asrama. Asrama. Makanya coba bedanya kita nggak bangun jam 12 malam kan. Bedanya itu kalau orang pesantren kan jam 12 malam bangun. Iya kah? Tukang bolos. Gini-gini aku mantan pesantren, Pak. Pesantren iya, kilat. Kilat. 2 hari, bolos 1 hari. Yang pas puasa ya. Iya, Kalau cepat apa lagi tarwih nanti habis tarwih duduk di bangku ustaz, kita tanda tangan ya. yang nanti bilang sama teman, kita barter itu apa namanya takjil, barter takjil. Pokoknya- Ramadan. Nah, ada lagi nih dukanya nih Apa kerja dukanya? di tambang bagi saya pribadi ya. Nah, kalau pulang nih kan saya nggak lepas dari kayak ikut pengajian gitu ya, ngaji sama Pak Yai. Karena apa? Kalau nggak ikut dicampuki Bapak. Ngeri Iya, sekali. ngeri sekali ya. Nah, waktu Untung bapakmu tidak enggak. Oh iya. Oh enggak ya. Jadi waktu ikut ngaji itu kan, nah Pak Yai itu pas nggak tahu dulu itu temanya adalah surat apa itu ya lupa. Pokoknya yang bunyinya adalah kerusakan di muka bumi itu diakibatkan oleh ulah Itu bahas masalah gunung keruk-keruk karena belakang rumah gunung Batu Andes itu habis ditambah. Iya. Ini tuh rencana mau ikut belajar terus ke sana balik, Pak aku tahu caranya. Pak aku tahu caranya. Itu kuno, saya tahu yang lebih keren. Nggak gitu sih. Maksudnya Lebih cepat ditambang gitu udah habis gunungnya. kayak siapa si Wawan tadi kan bilang mengenai seksi killer gitu ya. Yes. Jadi ketika kita kerja di tambang itu dan juga kebetulan saya kuliah di tambang itu tahu nih mana yang ibaratnya istilah kata tambang yang menuju ke seksi killer sama yang benar-benar yang tidak seksi killer gitu kan. Sebetulnya kan tambang ini nggak merusak lingkungan ya. Ya, Jadi nggak seksi sama yang seksi kata doharul fasadu atau rusaknya telah jelas rusaknya itu tidak berlaku buat pertambangan yang bertanggung jawab sesuai dengan GMP. Kalau istilahnya kan kayak gitu ya. sebenarnya gini, Dan- stigma tambang itu merusak lingkungan sebenarnya memang sudah dari zaman dulu ya. Betul. Tapi memang gini, tambang itu ya sudah begitu. Kalau nggak dan dalam kutip begini, kalau nggak ngerusak mau nambang dari mana gitu kan? Yang paling penting adalah ketika sudah ditambang, gimana cara mitigasinya dibalikin lagi. Makanya kan Bunga kan punya K3LH. Iya, betul. Ada poin-poin terkait lingkungan ya Mbak Visa ya. Mbak Ini Visa. aja, tanya ini aja. Ya. Ada lingkungan di situ Kebijakan dibahas. KPLH ya. Ya KPLH. KPLH. Dulu K3LH dulu soal KPLH. Jadi poin-poin terkait dengan mitigasi kerusakan lingkungan ya di situ. Jadi seharusnya kalau boleh dibilang ya nambang yang baik harus punya itu. Gimana ketika dia nambang, ketika beres tambang itu dibalikin. Istilahnya itu di apa namanya Mas? Reklamasi. Iya. Merubah rona lingkungan ya. Ya. Gitu sih. Karena pasti ya Pasti. ada nggak mungkin. perubahan lah ya bentang alam Pasti. Mau tambang Iya, apapun, iya. mau tambang batu bara, tambang emas, nikel dan sebagainya pasti ada perubahan. Cuman satu sih yang enggak itu tarik tambang. Iya. Bapak aja. Mas Isan gimana Mas Isan? Apa? Suka dukamu Mas? Suka duka ya, sukanya sih Setelah apa ya? setahun, 2 tahun di sini atau kerja merantau gitu. Saya emang dari SMA sudah merantau sih, jadi nggak terlalu ini ya, nggak Jadi terlalu sama merantau. Saya mau merantau sama di mana, Mas? di Kendari. Oh. SMA-nya Lah kan rupanya Kendari juga. Enggak dong. Oh. Kan di Konawe ya rumah. Oh iya. Konawe sama Konawe ke Kendari itu berapa jam sih? 3 jam. Oh 3 jam. Merantau. Tapi saya tidak boleh pulang. Oh iya, ini baru merantau. ya, namanya merantau. Tidak boleh pulang. Jadi tiap bulan dikirimkan uang. Jadi pulang itu kalau sudah libur ini apa semester baru boleh pulang. Nah itu seperti itu. Nah jadi saya merantau. Jadi saya sih suka sebenarnya ya lebih karena ada roster sih. Itu ada roster sama Tertata jadi ya. ya benefitnya juga dan gajinya juga lumayan lah, bisa menghidupi diri sendiri dan orang tua gitu. Dukanya lebih ke ini aja sih, kalau ada yang sakit keluarga, apalagi kalau bapak ibu gitu kan atau keluarga yang lain sakit itu pasti berasa banget lah. Mereka di mana kita di mana gitu kan, Iya, bisa betul. jauh dunia kayak gitu aja sih. Sedih lah pasti ya. Ya Bang. pasti sedih. Kalau Yulfikar senang terus dia.
Kok bisa? Tidak ada sedihnya. Oh, iya. Dia bahkan bisa bilang sekarang saya tidak butuh cuti karena teman saya Oh di iya. sini. Teman apa? Teman hidup. Teman hidup. Teman hidup. Partner. Baru Iya. baru tahu ya ada orang tambang nggak pengen cuti gitu ya. Iya itu makanya. Hanya Pengen logika cuti aja tuh berarti. cuti. Iya. Apa Yul bahagiamu selama di tambang Yul sama sedihmu Yul di tahun pertama kedua kamu kan bocil yang sempat itu kan nyaris di PHK kan nyaris di PHP sama Buma tapi akhirnya ditelepon lagi ke sini lagi Idi. bersyukur bawa HD dikasih ke bapak Pak saya bawa HD kok jenis surveinya 90 ini apa Yul suka dukanya Yul Kalau dari sukanya sih nggak lebih jauh Nggak ada sukanya gitu ya? Nggak suka. nggak dapat jodoh di sini nggak mungkin tidak suka mas Sukanya itu sebenarnya ya dari yang Mas Isan bilang tadi dari segi benefitnya, terus ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah bisa bersatu di sini gitu. Untuk dukanya jauh dari keluarga sih, jauh dari orang yang kita. Oh makanya dia nyari keluarga. Iya. Aku dianggur-anggur. Iya. Kan nggak bisa di situ dianggur-anggur. di grab. Dukanya cuma 2. Jauh dari keluarga sama ditinggal cuti. Jauh dari orang yang kita sayangi. Tapi kebetulan yang disayangi juga ada di sini. Iya. Jadi itu masuk ke sukanya. Dia kalau misalkan rosternya siang terus bahagia. Malam seneng kok. Ada yang dibekali soalnya. Enggak, karena gini kalau malam kan biasanya kalau teman-teman tuh kan kalau malam sempet nyempetin diri untuk telepon dia ditelepon gitu. Kamu di HD jangan telepon. Kamu jangan lupa ya kalau mau berangkat semuanya dijaga. Dikasih pesan-pesan safety dia. Iya, keselamatan ya. Tapi bener sih. Di telepon. Induksi tiap pagi. Di telepon. Halo. Kamu lagi di mana? Coba dihafal 4 langkah bisef dulu. Ya. 4 langkah bisef. Ada satu. Cek di sekitar Anda ada kah? Dia baru naik unit, aku udah di unit nih. Udah P2 belum? Aduh, tapi pernah itu. Jam 2 pagi, jam kritis ya. Iya, Lupa lapor ketika Iya itu. mati. Makanya. Gitu. Baru telepon enak-enak. Nanti ya, baru ketemuan enak-enak. Ini udah jam 9 loh, kamu harus tidur jam 10. Itu yang itu Wawan. Tahu itu. Oh, Kok saya. Ya balik gimana? gimana? Udah itu aja. Oh, itu. Nggak ada kesedihan lain gitu yuk. Kayak Ya, misalkan kesedihan lain mungkin kayak jenuh ya sama kegiatan yang monoton gitu-gitu aja. kamu Harus pengen mencari hal baru oh gitu. dia pengen hadirnya gini. Sudah pernah. Oh, yang di sana ya. Tapi aku penasaran deh, kenapa kok kamu akhirnya memutuskan untuk memilih HD? Itu nggak Kamu dari milih, Pak. BO kan? Karena dulu itu kan ada gambar PC sama Ade lagi loading. Di rumah. Di rumah. Keren. Lambang banget dari rumah itu. Iya. Terus kayak, Ade ini keren ya. Gede Oh, kan. itu milih ya? Tak kira diplot gitu. Enggak, kalau aku nggak milih itu. Milih dulu cuman ada tesnya. Nah, aku dulu tuh milih HD. Aku udah nyontreng HD, sekalinya dapat grader. Terus diliatin grader tuh kayak apa, kayak cangsorang abang. Yang seorang tuh apa? Cangsorang tuh belalang. Oh, iya. Jadi Cancoran. kayak gini banget sih. Enggak gitu. Nah, akhirnya waktu sampai di tambang, ternyata gajinya lumayan. Saya lanjut di sini. Gimana? Apa namanya? Selain suka dukanya kita di tambang, pasti setiap orang tuh punya rencana. Nah, rencananya tuh bisa rencana jangka panjang, rencana jangka pendek. Kira-kira itu rencananya teman-teman tuh terrealisasi nggak sih selama kita kerja di sini gitu? Contohnya langsung. Nah, Contohnya, misalnya saya mau sungguh pertanyaan yang aku pengen kontrol A, kontrol B ya, kenal sendiri ya saya ya. Emang sulit sekali. Misalkan kayak kalau aku tuh sebenarnya 2016-17 tuh aku udah di radio, salah satu radio dangdut. Makanya kulit yang agak karena masuk di radio dangdut. Terus mau untuk kembali memutuskan masuk ke tambang itu tuh karena emang udah ada tuntutan untuk nikah saat itu. Udah ditanyain, kapan mau nikah? Sedangkan aku lihat tabungan, kok ada itu seranggannya. Tabungan kurang gitu. Akhirnya ya udah aku harus memutuskan untuk kesini kembali dengan harapan
aku paling enggak di situ untuk ngejar nikah dulu deh. Setelah ngejar nikah mungkin Nikah lagi. bisa balik enggak dong. Mungkin bisa balik lagi ke Jogja, kembali lagi ke radio sebenarnya gitu rencananya. Ternyata setelah menikah istri saya hamil dan saya baru tahu ternyata biaya lahiran mahal. Iya. Wah, kemarin tak ceritain ya. Gak apa-apa kan mau nikah juga. Kan kita di sini makanya di sini tuh lumayan kita dapat itu. Betul. Sangat diuntungkan karena kita di sini ada tuh dijamin 100%. Tanpa bayar. sama Iya, sekali. tanpa bayar. Ini di bawah sini nanti. Nah, kalau mau transfer ke saya, tak promosiin. Kita kan di sini ada Sinar Mas tuh enaknya di situ. Makanya aku tuh menunggu setelah itu tuh agak nunggu dulu gitu loh. Setelah nunggu biaya anak mahal, wah rencananya harus dirubah banyak banget. Makanya sekarang di sini dengan memiliki format For You dan For You Borneo. Promosi. Iya. Nah, katanya tadi nanyain. Jangan lupa dibeli ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oh, iya. Akhirnya rencananya malah berubah jadi rencana yang aku di Kalimantan ada poin-poin baru nih yang harus tak lihat nih. Dan kemudian aku ngambil di situ dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah mantep banget. Kemarin pas juara ini stand up nggak cukup buat dia lahiran. Yang waktu di mana di radio Juara stand up di sini. juara stand up apaan? Kenapa juara 2 dapatnya itu doang? Saya kira juara 2 motor. Sekarang ini kok kamu tahu apa sih? Kan saya panitia. Oh iya, berarti kenapa nggak di juara 1? Saya dapat sepeda soalnya. Oh iya. Wah. Saya mending di atas itu ditanyain. Sebutkan nama-nama ikan. Oh, saya bisa jawab tuh 10. Tapi jangan sekarang ya, nanti keceplosan ya. Itu sih. Kalau kamu apa, Wan? Rencana, Wan? Aduh. Nikah, jelas dong. Ya, cuman kalau saat Anak 5. ini ya kalau saat ini mungkin apa namanya? Kalau mungkin yang kita ya yang muda, bukan yang muda-muda sih. Maksudnya yang baru-baru lulusnya gitu kan. Bisa Untuk 17 saat tahun ini. loh. Kita yang muda-muda Iya, ya, bener-bener. Kita Gen Z ya gitu. Gen Z ini itu untuk saat ini sih untuk rencana kedepannya itu kan kita mau buka bisnis gitu lah. Maksudnya kayak ya udah aku kerja di tambang karena mungkin cuannya gede ya, itu kayak bisa ngemodalin lah, untuk membuka bisnis baru gitu kan, bisnis baru. Jadi uangnya berputar tuh gitu kan. Dari income dari tambang, tapi kita juga dapat cuan di Tahu bisnis Walik yang ya? lain. Tahu Walik, jadi member Tahu Walik. Bertawalin teman saya itu Oh, iya, ya, iya, tahu balik ya. Ya ini gitu sih untuk saat ini sih seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillahnya sih ya lumayan terkumpul jadi bisa lah memulai beberapa bisnis gitulah untuk membantu saya dalam melancarkan plan buat kedepannya lagi gitu ya. Yang saat ini sedang dipikirkan apa nih ya kedepannya ya. Sate ya. Sate. Oke, next. Itu udah keren banget itu. Iya. Mungkin Itu kalau seumpama dibilang sate asli Jogja nggak laris. Nggak. Sate asli Bandung nggak laris. Harus Sate asli Cepu nggak laris. Yang harus yang endemik gitu kan. Iya harusnya. Oh sate itu dari sini kayak empek-empek itu dari Palembang. 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 Gudeg dari Jogja. Sate dari sana. Iya. mungkin lah nanti bisa itu. Iya. Kita coba. Sisan ada rencana? Saya tuh tipenya ini ya, tipe orang yang let it flow, Let it go, let it go. ya. Let it go. Jadi saya nggak terlalu pusing dengan ke depan seperti apa. Saya nggak punya rencana apa-apa, jadi saya menikmati apa saya lakukan sih. Kayak gitu. Maksud saya ya udah, maksud saya terlalu banyak yang dipikirin, jadinya nanti malah nggak kejadian. Saya mending saya gantung mimpi saya, nanti saya akan petik satu persatu, tapi entah kapan ya dijalani. Tapi dari sini saya belajar banyak hal di Buma. Di Buma pertama kali saya kenal investasi. Nah, sekarang saya emang Binomo? enggak. Kenapa langsung Saya di main Binomo? Saya main yang ini, yang apa namanya, yang benar-benar apa ya? Slot. Slot. Yang Menjanjikan. apa ya? Di Saham-saham. ya di Oh, di saham. Kayak gitu. Jadi ya buat masa depan kita nggak tahu nih tambang seperti apa akan berapa tahun lagi, karena tambang itu kan tidak dapat diperbaharui kan. Iya. Mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi habis cadangannya kan, jadi siapa tahu kita nggak tambang lagi ya, ada simpanan lain. Jangan-jangan nanam saham di Doit Mas Sisan. Oh, itu sudah. Dari 10.000. Kebetulan dulu sempat Oh iya, lo di Doit kali ini. karena sudah turun, jadi kita harus Kenapa diomongin turunnya? Kenapa dia? Aduh.
Nah, kan sampai gitu pastinya pasti turun. Ketika turun mulai turun saatnya kita Beli. Saatnya yang udah beli ya. Nah, Anda gimana? Apa? Kiai dia. Oh. Dia rencana jadi kiai. Plannya gimana? Jadi Gus kan lu. Gus Samsudin. Wasi. Lucu banget. Aduh banget lagi. Sebetulnya kalau saya sih target ya ada lah gitu kan. Kalau target yang sudah saya lalui sampai detik ini alhamdulillah kan udah ini ya. Udah terrealisasi gitu ya. Dulu pernah memang kecentok judi bola. Bu, menang enggak? Hah? Berapa? Ya kalah. Iya, makanya ini Megang buat- mana? Kenapa? Megang mana? Manchester. Oh. Terus mungkin untuk apa namanya beberapa tahun ke depan lah ada lah yang nanti di tahun ke-5 ke tahun ke-6 gitu kan. Slot. Slot benar. Iku mah hari-hari itu. iya. Tiap akhir bulan top up. Jadi kayak saya tuh pengen nanti buat mimpinya buat kayak usaha kuliner gitu kan. Sate. Sate lagi. Bukan. Kayak ya pokoknya kuliner lah. Saya kan orangnya suka food kalau cuti ya. Jadi mengumpulkan aspirasi gitu kan. Kuliner. Inspirasi. Oh ya inspirasi. Beda emang. Kalau di Jawa Tengah Beda ya? beda bahasa Inggrisnya Oh, beda. Jawa Tengah. Iya, beda. Itu aspirasi. Bo yo menang sek ben aku seneng kok. Gitu maksudnya konstipasi. Oh iya tuh. Pak itu konspirasi. Inspirasi. Tempat tuh konstruksi. Iya. Lanjut Oke, ya. lanjut. Lanjut terus. Iya, ya gitulah. Pokoknya ya apa namanya gini. Saya ini nggak tahu nantinya apakah saya berkarir di tambang ini berkepanjangan kan sampai belasan tahun, puluhan tahun kita nggak tahu ya. Cuman batas minimum ada gitu kan. Kayak Bakpur. Itu sampai 20 tahun up gitu. Iya, ada sampai bambah. Ya pokoknya gini lah intinya kerja di tambang itu saya nggak continue lah. Ingin ngumpulin modal buat usaha gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan siapa tahu nanti, ternyata berkepanjangan nih gitu kan. Karena mungkin udah males ya kan, misal udah males cari usaha karena udah digaji ratusan juta sama Buma gitu kan. Oh, yes. Amin loh. Oh iya. Emang rencananya emang kayak gitu sih besok. Per tahun sih ratusan Iya, juta. rencana rumah mau kayak gitu. Oh, kayak gitu ya? Iya. 5 tahun. Itu bisa dicek di itu apa namanya plafonmu di Sinarmas. Wih. Oh, gajiku segini ya setahun ini. Tapi kan saya nggak bilang ratusan juta rupiah. Oh iya toh. Ratusan juta uang Uganda. Nggak ada artinya. Ya itu sih bang. Nggak pengen jadi ustadz gitu biar bisa nikah 3 orang, 4 orang. Wah kalau sebetulnya ini nih. Oh iya. Wah berarti Mas Jujur ini mindsetnya kalau Ustadz ini harus menduang 3. Gak ada culun. Tiga satu orang nih. Tiga satu orang kita tanya ini. Ini abis ini jelas kita tahu promo apa ya dia ya. Kita harus tahu tuh promo apa dia di sini. Kita lanjut deh. Yul, kamu rencanamu apa Yul? Apa udah itu anak 10 gitu nikah keliling-keliling pakai mobil perang itu? Rubicon, salah. Salah. Pickup. HD kan. Anak istri terbelakang. Kasih terpal. Apa tadi pertanyaannya? Dia rencana selain kamu bakal tinggal di daerah Kalteng Rencana terus kan membina rumah tangga di situ dari keluarga kan sambil WA bapak Ngomong-ngomong. transfer. Oh iya maaf aku tujuh birmu nih pak. dari keluarga kan rata-rata di tambang ya. Aku sama kayak Mas Isan tadi yang let it flow, jadi kayak ikut aja itu apa alurnya. Cuman dari keluarga itu yang bisnis tuh kurang di dunia bisnis gitu, jadi nggak ada, bisa dibilang nggak ada kemampuan, nggak ada skill, dan nggak tahu lah tentang dunia Ada bisnis kayak gimana. merendahkan mereka ada sendiri. Ya, jadi itu pengen menggebrak gitu loh. Gimana sih supaya caranya bisnis itu ada dalam keluarga kayak gitu. Jadi memulai bisnis yang udah saya mulai namanya Car Vape Store. Jangan Saya sudah Instagramnya langsung di jamin ini gepeng nih lama-lama ini ya ditabok-tabok dijibit-jibit ya. Lagi mau beli. kunjungi Car Far Store ya. Vape Store. Car Vape Store. Deket lokasinya deket di Dekat Lombok. Pantai Nirwana, Pantai Segi Salah, Lombok. jauh itu dari Jauh, Lombok. jauh. dekat ini. Gunung Rinjani. Mandalika. Salah. Itu yang bikin penataan itu kok bagus banget sih yang natain itu.
ada dekorasi tertentu ya itu? Ada. desain Oh, interiornya. Desain ada interiornya. desain interior pribadinya ya. Iya. Tuh, makanya kok penataannya bagus banget. Ada Ini juga desain interior kita itu ini orang juga yang bikin ini. Orang. Ini Tani Lufikar. Aku nggak bisa bilang. Aku berani ngomong aku. Nanti dicari pak. Begitulah ceritanya. Oh iya, singkat sekali. Dekat sekali. Siapa lagi? Apa namanya selain suka ditambang, selain rencananya kita ditambang akan kayak mana, selain mimpi kita di awal yang kemudian kita bisa sampai di tambang itu apa? Kira-kira pertanyaan selanjutnya tuh parkiran tambang mau kita pindah nggak itu? Kayaknya pertanyaan apa lagi nih kita? Waduh. Bikin pertanyaan apa lagi nih? Tapi dari jawaban teman-teman gitu ya, dari Said, Mas Cuncun, Mas Isan ataupun Zul ya, bahwasanya kita kerja di tambang tuh pada akhirnya tuh kita menemukan bahwasanya itu suatu yang challenging gitu ya. Iya. Gara-gara karena kita ngerantau ya kan, rutinitasnya seperti itu ya kan, monoton, akhirnya kita ada ide ataupun inisiatif buat next kedepannya itu mau kayak gimana gitu ya, rencana-rencananya tuh Iya. kita mau bisnis atau apa. Itu mungkin lain hal nih kalau misal kita sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan kita yang sekarang, kayak mungkin ya kayak macam terus mungkin kayak PNS atau apa gitu lah ya. Mungkin kita nggak ada tuh kepikiran kayak Bisa, pengen PNS bisnis. ada yang Ya, beli maksudnya Robby ya, Con. Beli maksudnya, Rubicon. hal-hal challenging atau apa gitu lah. Maksudnya yang nggak ada pikiran seperti itu gitu kan. Seperti itu. Mungkinnya ada hikmahnya sendiri. Sudah lama terjun di tambang gitu ya. Ya ada yang menemukan apa namanya kesamaan ya dengan jawaban teman-teman di sini gitu kan. Ya udah. Kenapa aku mikirnya PNS bisa ya ke nonton tenis pakai rambut palsu. Oke. Tapi emang serunya itu gitu. Pertama selain kita ketemu sama teman-teman yang memang jauh dari daerah kita ya, di mana budayanya tuh beradu di sini kan. Ada karakter seperti ini dengan kebiasaan budaya seperti ini. Kita ketemu anak pesantren yang budayanya seperti ini Ya, gitu kan. Tempat. Iya, yang kalau apa sholat Jumat dia azan, nanti habis azan lanjut sholat lagi yuk. Ya kan? Balance. Oh balance itu balance sih. Di mana? Itu namanya work life balance. Apalagi? Tapi memang keseruannya di situ. Ya akhirnya tuh kita kalau misalkan katakanlah hal-hal lucu aja ya, misalkan aku kesasar di Jawa Timur, aku bisa telepon Wan, aku kesasar di Jawa Timur nih Wan, gimana Wan? Waduh, aku belum cuti. Aduh, nih, maaf, kabarnya. apalagi onsite. Masih onsite. Aku konsen. Kamu bisa nanya apa ya? Itu kan ada Google, ada itu ya, ada Google Map. Kenapa kamu harus telepon aku ya? Ya maksudnya kita tuh punya teman dari hampir semua Berbagai wilayah kota, gitu ya. di sini tuh. Kumpul semua, itu seru banget sih. Bahwa ternyata tuh sesuatu yang ngebuat kita jadi satu tuh bukan persamaan, tapi itu perbedaan yang kemudian disatukan. Keren. Kamu udah nulis dari 2 minggu yang lalu loh ini kata-kata ini. Oke, kayaknya itu aja ya. Oke. Itu aja. Oh ya buat yang kan kita dari awal tuh emang sengaja nggak ngasih tahu siapa kita. Makanya baru di akhir-akhir kita kan biasanya tuh kita tuh emang beda dari yang lain ya. Kita saat save the best for last. iya saat yang lain itu di awal kenalan, di akhir malah baru Nah, kenalan. kita di siapa, Wan? Iya. Nggak tahu. Bukan kita siapa sih, nama kita siapa aja gitu. Nama saya Wawan. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang kenal ya kan, atau mungkin beberapa yang belum. Nanti bisa lihat lah ya di episode-episode Pot Culun ya. Iya. Sebelumnya itu pasti akan ketemu dengan saya. Kita, saya. Yang lainnya silakan. Saya Cuncun, kita biasanya sama Mas Isan berdua di belakang layar. Kebetulan aja ini kita ada di depan layar, makanya kita siap dengan pakaian-pakaian seperti ini. Tapi ya namanya juga tongkrongan ya kayak gini. Ya saya Cuncun. Saya Zulfikar yang punya followers TikTok 280.000. Gila. Itu yang beli berapa Yul yang beli? Yang beli follower berapa yang beli Pure follower? semua, pure Oh, semua. pure semua. Ya, itu aja. Bisa buat jualan itu TikToknya. Saya Iksan, pemilik dari akun YouTube channel Iksan Hasan. tentang traveling, jadi silakan jangan lupa di follow YouTube saya biar saya makin banyak follower, biar bisa dapat cuan juga dari sana.
Saya ini udah siapin. Nah, saya ini nih ya, Raden Saidan. Nomor punggung ini gaya kesukaan saya. Terima kasih. 69 masih Yang 69. Iya. Ya itu sekilas ya perkenalan dari kita yang itu jelas ya, bukan Ya. di awal. Oh, itu bedanya kita. Bedanya gitu ya. Kita kemungkinan setiap podcast akan kenalan di belakang. Kita dari Chance Booster Buma SDJ, jadi Iya. teman-teman yang minat pengen gabung bareng kita mau gosipkan ya, kita bisa sama-sama nularin culture Buma kepada semua karyawan kita, membuat semangat kita terbuma-buma. Terbuma-buma. Nah, itu. Jadi Tapi tadi waktu kita belajar itu terbuma-bumanya agak ciut. Tapi kenapa waktu kita maju ya? Terbuma-buma. Terbuma-buma. jadi monggo kalau Sungguh mau- dari hati ya. kalau mau join bareng kita nanti silakan ya. Nanti jangan lupa follow Instagramnya Ulun Buma Buma SDJ. SDJ. Nanti di follow biar nanti kalau ada update terbaru apa nanti bisa kalian lihat di sana. Kalau mau ngasih saran, kritik atau mau ngasih tema buat kita supaya nanti kita bisa ngelihat apa sih ide dari kalian, nanti bisa langsung dikasih di Instagram Instagramnya atau di DM aja YouTube-nya bisa. kita. Betul, dan kita juga menerima endorse buat teman-teman. Yes. Ya, mungkin ada UMKM di sekitaran Produknya sana, pengen kita produk-produk apa, pilih, di sini pengen boleh. kita review, bisa produknya dibawa ke sini, nanti kita akan review bareng-bareng. Oke, Mas Muhammad, silakan. apa tuh? Closing Ya, teman. closing statementnya. Jadi kita udah banyak ngebahas ya masalah suka duka di tambang. Kalau teman-teman sendiri bagaimana nih suka dukanya kerja di tambang ya? Silakan nanti teman-teman bisa share. Nanti kita drop ya questionnya di Ulun Buma SDJ. Silakan teman-teman bisa share nanti apa yang menjadi cerita teman-teman terkait suka dukanya tadi. Oke, dari kami cukup sekian. Kita tutup Poculun ini dengan Ulun Buma SDJ. Kuat erat melekat. Yedah. Selamat terbuma semuanya. Terbuma-buma.